Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Didwala Daniswara dengan NIM akhir 64. Perkenalkan, nama saya Reskian Ibram dengan NIM akhir 0090. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang game yang kita buat, dimana ini gamenya itu Warzat, dimana nanti akan ada player akan menyerang zombie. Langsung saja kita ke main map. Yang paling utama adalah di sini nanti itu ringkasannya seperti ini ya alurnya. Yang pertama, nanti program akan berjalan, kemudian user akan disuruh untuk menginputkan nama dan memilih senjata. Nah, senjatanya itu diambil dari sini, antara tembak, gun, sword, pedang, atau bow. Nah, tiap ini itu juga berbeda damage-nya. Contoh, bow ini 25, kalau sword 30. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mapnya ini kita mapnya acak antara pakai desert ataupun forest. Kemudian setelah itu setelah sudah berhasil diacak, kita akan bertahap. Yang pertama akan melawan enemy. Di sini enemy-nya itu ada zombie, monster, dan juga boss. Untuk di sini keterangannya HP-nya dari zombie itu berbeda dengan yang lain. Yang paling rendah yaitu HP zombie 150 dengan damage 15, monster dengan HP 200 dengan damage 20, kemudian boss dengan HP 300 dengan damage 25. Setelah itu tiap nanti programnya berjalan akan ditanyakan akankah mau memakai potion, itu nanti akan menambah HP, kemudian akankah menambah ammo, itu akan menambah 30, akankah memakai armor, itu mengurangi damage yang diterima sebanyak 10. Kemudian kalau yang keempat, pilihan keempat yaitu menambah amunisi arrow ya. Nah, itu nanti ada pembatasan dalam memilih inventory. Kemudian bagian terakhir atau alur terakhir yaitu antara memenangkan atau game over. Oke, langsung saja kita akan ke kodenya. Jadi kita jelasin batasi apa? Brief. Iya, Oke. Nah, di kode ini kita sambil run juga ya. Apa tuh? Oh, aman-aman. Nah, kalau kita lihat di sini bagian awal kita running akan kita memasukkan nama. Contoh nama di sini game. Nah, seperti yang tadi saya katakan, nanti akan memilih senjata antara 3 tadi. Contohnya sword. Nah, sebelum itu kita akan bedah terlebih dahulu kode-kodenya. Di sini kita memakai struktur kayak apa namanya? Kelas-kelasan. Di sini tuh ada beberapa kelas. Contohnya di sini ada kelas battle, kemudian karakter, enemy, enemy monster, enemy zombie, enemy boss, player, dan juga inventory. Nah, dari semua ini yang bertindak sebagai kunci utama game atau kita running game itu di Battle Java. Jadi nanti kita runningnya di Battle Java. Kemudian untuk yang karakter ini itu induk dari atribut dari player maupun dari zombie. Nah, atau bisa disebut juga super class. Setelah itu kalau kita sudah punya super class, kita tinggal manggil saja. Nanti kelas kayak player, enemy itu subclass dari karakter ini. Jadi secara nggak langsung adalah player ini itu turunan dari karakter. Untuk enemy, jadi kan ada enemy ya. Ini memiliki turunan juga, yaitu adalah ada di enemy monster, enemy zombie, dan juga enemy boss. Oke, setelah itu juga ada kelas inventory. Ini untuk kita membuat program itu agar apa ya, tahu berapa kali kita memakai
inventory-nya seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada hubungan antar kelas. Yang pertama itu pakai inheritance, di mana player yang sama enemy itu turunan dari karakter, itu termasuk OOP inheritance. Kemudian sedangkan enemy zombie, kemudian enemy monster, enemy boss itu turunan dari enemy. Kemudian untuk apa nih? Oh ini mari inheritance. Jadi inheritance udah ya. Kemudian di bagian kelas player ini juga saling berkaitan ya teman-teman. Di sini contohnya player ini kan nanti memilih salah satu antara tembak, gun, sword, kalau enggak bow ya. Nah di sini kita juga pakai switch case. Nah ini metodenya ya. Sini kalau contohnya weapon itu memiliki damage 30, terus N atau crit. Nah tiap ini misalnya kita nembak ya, itu akan berkurang amunnya berkurang sebanyak 5. Dengan posisi awal tembak itu memiliki ammo 50. Kalau sword itu kita nggak memiliki ammo sama sekali. Kalau arrow maksudnya bow itu akan berkurang harusnya 1 ya. Sehingga saya 1. Nah, di sini bow ini jika kurang dari 0 itu akan mencetak arrow habis. Begitu juga dengan tembak. Di sini ketika kurang dari 5 akan mencetak ammo habis seperti itu. Kemudian ini ketika kita menyerang itu nanti akan random. Di sini itu random maksudnya apa? Jadi nanti probabilitas atau kemungkinan kita mendapatkan damage 2 kali lipat dari senjata kita itu sebanyak 20%. Oke, setelah itu kalau yang arrow aktif, armor aktif itu nanti yang ini ya. Nah, damage yang diterima itu akan berkurang sebanyak 10%. Oke. Jadi aku jelaskan player sih berarti. Kamu sih betul ya. Nah, kemudian nanti kan player itu juga bisa memakai potion, dimana potion itu nanti ada jatahnya. Misal kurang dari kalau udah mentok 4 kali pemakaian itu akan mencetak inventory udah habis atau sudah dipakai semuanya. Kemudian kalau kita pakai potion itu nanti HP-nya akan menambah 45. Kemudian langsung ditampilkan juga setelah itu potion sudah digunakan. Kemudian yang armor hampir sama juga, kalau misalnya udah habis, kalau masih bisa dipakai itu kalau armornya masih bisa akan memunculkan armor masih bisa digunakan. Kemudian tambah ammo di sini juga hampir sama. Ammo akan menambah 50. Itu sekali kita memakai 1 kali inventory ammo. Di sini kok ini 50 tapi ini dulu. Jadi ini harusnya 30 ya teman-teman. Tapi ini saya tulisnya 30. Kemudian di bagian arrow juga sama. Ketika inventory habis itu akan ke return. Kemudian jika tambah arrow atau kita memakai inventory arrow-nya kita pakai, itu akan menambah ammo sebanyak 20. Kemudian akan ditampilkan arrow menambah sebanyak 20. Ini saya ganti sekali. Nah, itu untuk bagian player. Nah, untuk metode di sini itu lumayan banyak. Contohnya adalah player yang ini attack enemy. Nah, enemy ini itu untuk menginisialisasi dari enemy, kelas enemy ini. Seperti itu udah. Jadi kayak
manggil enemy tapi kita panggilnya pakai E aja seperti itu. Kemudian di bagian kena serangan ini kita akan pakai integer ya untuk menghitung damage dan lain-lain, atau HP-nya berkurang itu kita pakai integer. Kemudian metode ini tuh juga memvalidasi kayak misalnya damage-nya itu sama nyawa itu berkurang atau enggaknya, itu juga pakai metode dari metode yang mana ya? Metode kena serangan. Kena serangan ini nanti akan berkurang tergantung dari enemy yang dilawan seperti itu. Kemudian setelah itu apa lagi ya? Ini kan coba kita silakan pilih sambil saya jalanin ya. Nah, ini untuk default awal player itu memiliki SP sebanyak 200. Bentar. Nah, ini namanya tadi kan kita nginputin nama tuh. Itu disimpan di sini. Kenapa manggil super? Karena tadi kan ditaruhnya itu di bagian karakter. Nah, ini. Kemudian HP health-nya nih juga sudah fix. Jadi kita masukkan di sini. Nah, setelah itu setelah kita udah dikasih tahu SP-nya segini, kita akan melawan enemy. Langsung enemy-nya di sini lawan zombie. Sebanyak SP-nya 150. Tadi kan kita juga sudah pakai inventory, kita coba sekali attack ya. Nah, damage yang diterima itu berapa? Damage ini damage kita yang keluarkan ke zombie, kemudian zombinya menyerang. Zombie menyerang ini itu mendapatkan nyawa yang berkurang. Nanti ini nyawa berkurang itu sekitar 15. Zombie itu menyerangkan 15 di sini. 15. Nah, sini akan yang awalnya 200 HP kita akan berkurang menjadi 185. Oke. Kemudian boleh kita. Baik, untuk battle akan dimulai dari memberikan nama gamenya, terus memasukkan nama untuk nama usernya, dan akan dimasukkan di objek nama variabel nama ini. Setelah itu akan diberikan pilihan milih senjata antara pedang, sword, gun, atau bow. Setiap pilihan ini 1, 2, 3 ini akan disimpan di sini sebagai senjata yang akan digunakan. Jika memilih satu, maka akan ini default sebagai swordnya. Jika memilih dua, nanti akan menjadi gun, dan pilihan ketiga akan menjadi bow. Setelah memilih senjata, map akan diacak, map forest atau desert. Dan untuk mengacakkannya menggunakan ini match random. Setelah itu akan di print untuk mapnya di sini untuk pemberitahuan map yang mana yang akan yang sudah dipilih, yang sudah diacak. Setelah itu di sini akan memanggil variabel enemy zombie, monster, dan boss. Untuk pertama-tama kita akan melawan enemy zombie pada ini dari pilihan ke atas to uppercase. Pilihan ke atas akan menjadi enemy zombie yang pertama-tama akan dilawan zombie. Setelah enemy nyawa enemy-nya kosong atau hero-nya kosong, nanti ini untuk pilihan jika nyawa hero-nya kosong yang akan membuat kalah bagi hero. Jika nyawa hero-nya kosong akan game over, dan jika
nyawa eneminya sampai kosong atau kalah, nanti akan dilanjutkan untuk lawan bos selanjutnya, lawan musuh selanjutnya, enemy selanjutnya, itu monster sampai bos. Jika setelah sampai bosnya kalah juga, akan jelas nih ya, setelah memilih lawannya dari zombie, nanti akan diberikan pilihan. Jika senjatanya yaitu gun, nanti untuk menyerangnya amunnya bakal berkurang 5 dari layarnya ini. Setelah itu jika menggunakan bow akan berkurang apa? 25. Pelurunya 1 dengan damage 25 dan damage-nya 30. Nah, ini untuk pilihannya. Memilih attack atau inventory. Silahkan pilih antara 1 atau 2. Untuk jika pilihannya 1, ini nanti bakal di loop, diulangi lagi untuk damage. Ini jika milih inventory, nanti pilihannya ada potion, armor, ammo, dan arrow. Jika pilihan jika milih potion akan menambah nyawa dari player ini inventory kah? Sebanyak 45. Nyawanya menambah 45. Dan jika armor akan mengurangi damage sebesar 15, dan tambah ammo, peluru gunnya bertambah tambah ammo pelurunya bertambah 30, tambah arrow pelurunya bertambah apa tadi? Pelurunya bertambah bow tambah 25. Bukan, itu damage. Nambahin bagian inventory. Ini loh, big armor tambah ammo tambah arrow. Nah, ini bertambah 20. Sini. Nah, untuk ini jika musuh menyerang, damage-nya sesuai dari musuhnya. Jika melawan zombie, damage-nya menjadi 15. Jika melawan enemy monster, damage-nya 20. Jika melawan boss, damage-nya 25. Dan itu akan, nah jika nyawa enemy-nya kosong, itu berarti musuhnya enemy-nya akan kalah. Dan untuk enemy serang player, ini ketika musuhnya menyerang player. Dan jika sampai nyawanya kosong, maka akan menjadi game over. Dan jika menang, akan selamat, Anda menang. Ini dari ini enemy health-nya kosong, akan menjadi selamat, Anda menang. Bagian OOP aku jadinya apa kamu? Mau kah? Iya. Kuat apa enggak? Apa? Sebentar, aku aja. Untuk aspek visual dan integrasi modul, kami menggunakan konsol, yaitu berbasis teks, bukan visual atau GUI. Dan untuk analisis kelengkapan 4 pilar PBO, yang pertama inheritance atau pewarisan. Untuk pewarisan ini kami mempunyai karakter dengan pewarisan enemy monster, enemy zombie, enemy boss, dan playernya. Dan untuk kemudian polymorphism, kami mempunyai method overload pada player. Nah, ini pakai overloading. Dan untuk polymorphic array, kami di battle ini polymorphism
polymorphic array. Kami menggunakannya untuk memanggil musuh-musuhnya. Dan untuk encapsulation yaitu untuk Itu pakai yang protect di bagian karakter. bagian karakternya. Nah, jadi kita pakai konsep apa tadi? Konsep encapsulation. Ya, encapsulation kita pakai protected itu difungsikan agar tidak ada akses atau apa ya, variabel ini tuh nggak bisa diubah secara ilegal. Jadi nggak semua apa ya, tidak seenaknya kita mengubah variabel di luar package seperti itu. Udah. Oke. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.